warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Politeknik Terapan dan Lingkungan Politeknik Komunikasi Gorontalo, mahasiswa semester 5. Saya akan membawakan materi tentang polusi udara terkait lalu lintas dan kesehatan respirasi. Selamat menyaksikan. Polusi udara terkait lalu lintas. Polusi udara meningkatkan risiko menderita berbagai masalah kesehatan, terutama di bidang respirasi. Polusi udara terkait lalu lintas serupa halnya dengan asap rokok dalam menyebabkan masalah kesehatan respirasi. Tetapi berbeda halnya dengan merokok. Polusi udara bukan merupakan pilihan gaya hidup, sehingga sifat pajanan yang dialami menjadi tidak dapat dihindari dan menyebabkan masalah kesehatan pada manusia dari dalam kandungan hingga meninggal. WHO mendapatkan 3,7 juta kematian prematur atau yang belum seharusnya terjadi di seluruh dunia tahun 2012 akibat polusi udara. Polutan udara. Polutan dari udara dapat dikelompokkan menjadi polutan udara primer dan polutan udara sekunder berdasarkan proses pembentukannya. Polutan udara primer merupakan berbagai bahan polutan yang dikeluarkan langsung ke atmosfer dari sumbernya. Contohnya asap dari pipa pembuangan pabrik, dan kedua beberapa komponen dari gas yang buang kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu polutan udara sekunder, merupakan proses pembentukan bahan berbahayanya terjadi di atmosfer. Bahan-bahan berbahaya tersebut merupakan hasil reaksi polutan dari primer di udara. Polutan udara sekunder yang paling populer adalah ozon yang terbentuk melalui reaksi kimia khusus yang dipengaruhi berbagai faktor alamiah di atmosfer. Berikutnya mekanisme pembentukan berbagai polutan udara. Yang pertama, sulfur dioksida. Sumber utama sulfur dioksida pada udara adalah sisa pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur. Bahan bakar fosil mengandung 1-5% sulfur dari sumbernya. Yang kedua, serupa dengan proses pembentukan sulfur dioksida pada pembakaran bahan bakar, komponen nitrogen juga akan diubah menjadi oksida nitrogen pada proses ini. Yang ketiga, karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas yang terjadi akibat pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang mengandung karbon, sedangkan pembakaran yang sempurna akan menghasilkan gas buang berupa karbon dioksida. Yang keempat, volatile organic compound. Volatile organic compound atau VOC terdiri dari berbagai jenis hidrokarbon, oksigenat, halogenat, dan bahan karbon lain yang ada dalam bentuk uap di atmosfer. Sumber utama VOC ini adalah kebocoran sistem gas bertekanan, contohnya metana dan gas alam, dan penguapan bahan bakar cair dari tangki kendaraan bermotor. Berikutnya, partikel karbon dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan biomasa, terdiri dari karbon dalam bentuk elemental maupun organik yang memiliki volatilitas rendah. Partikel primer non-karbon, abu yang terdiri dari material mineral yang dilepaskan saat pembakaran bahan bakar. Berikutnya, oksida nitrogen. Material buangan oksida nitrogen yang merupakan 95% dari oksida nitrogen hasil pembakaran dan bereaksi dengan ozon. Kemudian, polusi udara terkait lalu lintas merupakan faktor risiko penyakit respirasi utama di dunia. Pajanan polusi udara terkait lalu lintas bersifat involunter dan mengenai manusia sejak dalam kandungan hingga kematian. Menentukan hubungan sebab akibat berbagai polutan utama dari jalan raya terhadap sistem respirasi manusia merupakan hal yang sangat rumit dilakukan.
Paru manusia menghirup 10 liter udara per menit dalam keadaan normal yang tersebar merata pada 100 sampai 140 M2 area paru. Area tersebut merupakan target berbagai pajanan polusi udara dan infeksi. Sistem respirasi manusia telah memiliki sistem pertahanan yang sangat rapi dan komprehensif dalam menghadapi ancaman tersebut. Udara dengan berbagai zat berbahaya akan dilembabkan dan disaring secara mekanis di saluran nafas atas. Sel-sel epitel pada sistem respirasi manusia merupakan barrier protektif dalam mempertahankan kesehatan respirasi kita. Kemudian dapat disimpulkan bahwa polutan terkait lalu lintas akan mencetuskan reaksi inflamasi yang akan bergulir sesuai variasi individu manusia yang terpajan. Konsep stres oksidatif akibat polutan terkait lalu lintas juga mulai banyak diteliti. Hal ini memberikan harapan dalam membantu mekanisme antioksidan manusia dalam menghadapi ancaman polusi udara yang semakin sulit dihindari. Itulah hasil pemaparan yang sangat singkat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.